Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Destinasi Budaya Positif. Dan yang kedua, salawat beserta salam mari ceklah dan intinya kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan beserta staf, marilah adapun susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat materi, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam itu penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memperlancar acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Pada hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu yang akan dibacakan oleh Ibu Lipi. Kepada Ibu Lipi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakir, hamdana'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan wal maut wa rahmatan inna Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal amwal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga apa yang kita doakan menjadi terkabul dan melancarkan segala urusan kita semua. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah pada Ibu Melda SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, pada hari ini kita mengadakan rapat kobel yang judulnya ceria, perlu kalian tahu judul kobel kita sekarang ceria dan sudah diakui oleh PMM, sudah didaftarkan oleh PMM. Jadi untuk seterusnya dalam 1 kali seminggu saja, jadi kita buat untuk kegiatan seperti ini kalau kita ada waktu. Tapi kalau kita tidak ada waktu, mungkin setengah bulan sekali jadi kita adakan kegiatan kumpul ceria. Nah, di sini kita mohon semoga kiranya Bapak Guru bisa kerjasama dalam acara kita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kumpul ceria dengan judul di sini Pak Hadi ambil diseminasi budaya positif, modifikasi perilaku, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, itu judul yang diambil oleh Bapak Hadi. Nah, kepada Bapak Ibu, hari ini saya minta semoga didengarkan dan diperhatikan dalam acara ini. Bapak Hadi nanti menjelaskan judul yang tersebut sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti apa-apa saja yang termasuk di dalam budaya positif. Sekali lagi Ibu mohon kepada Tuhan saya minta ampun, kepada kalian saya minta maaf kalau memang selama ini saya ada kekurangan dan kesalahan dalam mendidik dan membina kalian. Semoga kiranya kalian dapat mengerti dan memaklumi. Ibu harapkan dalam kerjasama ini semoga kita dapat bekerja sama, semoga kobel kita ceria ini berjalan dengan lancar dan aman. Untuk itu Pak Hadi, hari ini saya tidak banyak, hanya saja mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Hadi di sekolah kami. Atas berkatnya kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga sekolah kami berjalan lagi dengan kedepannya lebih baik lagi, karena di sekolah kita saat ini sudah ada guru penggerak, yaitu Bapak Hadi Saputra. Mohon kiranya Bapak Hadi Saputra ini bisa membimbing kami dan mengajari kami dalam kegiatan yang harus kita laksanakan sesuai dengan ISD yang Lombok Ketepeng yang kita cintai ini. Hanya itu saja saya rasa kiranya saya cukupkan di sini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Acara selanjutnya yaitu materi
kepada Bapak Hadi Saputra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk berbagi praktik baik selama proses guru penggerak. Di sini Adi sudah belajar di modul 1.4 penerapan dengan diseminasi budaya positif, motivasi perilaku, isinya itu yang kedua posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya ini kepala sekolah kita, Kang Guru, Kang Tulen, lagi Bu, anggota kita semuanya lengkap di sini. Ya berhubungan ada. Nah, tadi judul materi kita itu diseminasi. Nah, di sini Adi mau tanya jawab dulu apa itu diseminasi. Sama guru. Apa itu diseminasi? Nah, itu apa itu diseminasi? Nah, beda. Baca juga waktu kita saja baru waktu. Kamu kan lebih jauh waktu. Untuk ibu-ibu silakan Bapak Guru yang tahu tentang diseminasi. Boleh silakan berdiri Ibu Sesi. Apa itu diseminasi? Baik Pak Hadi, menurut pengetahuan saya, diseminasi itu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada individu. Ya, terima kasih untuk Ibu Sesi. Ada lagi yang lain? Kalau menurut saya destinasi itu adalah kegiatan penyebarluasan ide atau gagasan kepada kelompok masyarakat, ide atau gagasan pembagian. Terima kasih untuk Mary. Ya lanjut Bu. Apa itu diseminasi? Nah, diseminasi adalah merujuk pada penyebaran informasi, pengetahuan atau hasil penelitian ke khayal yang lebih luas. Ya. Jadi semuanya benar di sini. Kita di sini nggak ada salah, nggak ada kita benar. Pokoknya kita positif di sini. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang dilebihkan. Ya lanjut. Nanti gimana? Nah, manfaat diseminasi itu apa? Menurut Bapak Ibu Guru. Tadi kan diseminasi itu tadi berbagi informasi ke halayak umum luas. Menurut saya manfaat dari diseminasi tadi yang menuju pada penyebaran info kepada khalayak ramai dan diam. Dengan adanya diseminasi tadi, kita pelaku khalayak tadi dapat mendapat pengetahuan melalui penyebaran informasi tadi. Iya, terima kasih untuk bilang. Nah, lanjut Ibu. Nah, yang pertama itu mengakselerasi penyebaran pengetahuan dan inovasi. Kita bisa berbagi inovasi apa yang akan kita lakukan dengan guru-guru lain. Misalnya kita guru sekarang ini kan guru harus dituntut kreatif dan inovatif. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk
mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua itu memperluas dampak sosial dan kemanfaatannya, mendorong kolaborasi. Nah itu yang pertama, kita sebagai guru harus berkolaborasi terus. Jangan sampai individu, misalnya ada guru yang kesulitan, mengalami kesulitan pembelajaran, kita sebagai guru itu harus berbagi apa kesulitan apa yang bisa saya bantu itu. Yang keempat itu penguatan untuk pengambilan keputusan berbasis informasi. Misalnya ada guru yang bisa iptek ilmu pengetahuan teknologi, kita bisa berbagi di PMM. Lanjut yang kelima itu mendorong kemajuan dan riset dan pengembangan. Ada di dalam PMM itu aksi nyata. Aksi nyata. Ya, lanjut Bu. Nah, menurut kita lanjut ke disiplin, diseminasi disiplin positif. Menurut Bapak Ibu guru, apa itu disiplin? Disiplin. Tepat waktu. Tepat waktu. Lanjut ada lagi? Melaksanakan sesuai aturan. Melaksanakan tugas sesuai aturan. Melaksanakan sesuai aturan. Ya lanjut. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan oleh guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif, aman, dan tertib. Kalau guru udah disiplin, pasti anak muridnya itu disiplin juga. Guru adalah panutan. Guru adalah contohan. Begitu juga saya. Saya juga kalau nggak bisa mendidik anak murid, saya juga merasa malu karena masih ada kurangnya. Sedangkan di PMM itu guru dituntut profesional. Nah, untuk cara melaksanakan cara disiplin positif ini, kita harus mengajarkan anak untuk selalu bertanggung jawab agar menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Bisa saling tolong menolong, kerjasama, patuh dan taat. Yang kedua, lebih ke arah kedisiplinan diri yang dapat mengontrol diri. Misalkan ada peserta diri yang emosinya tinggi, apalagi yang udah nangis nggak jelas. Kita sebagai guru gimana rasanya? Apa langsung marah juga? Atau langsung kita sayangi, kita bujuk? Jadi kalau itu merajut ke dalam suatu tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan atau pujian. Jangan lagi dipuji, jangan lagi dipaksa. Pujian dan hukuman. Ya, pujian dan hukuman. Nanti ada imbasnya itu melalui paksaan, pujian dan hukuman. Nah, menurut Anda apa itu motivasi? Kita langsung ke materi selanjutnya. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu guru, apa itu motivasi perilaku manusia? Nah, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Apa itu? Pak Adil? Memperbaiki perilaku seseorang atau anak didik. Ada lagi? Lagi?
Ibu balas banget. Beli ya. Oh, katakan ini. Beli. Apa itu motivasi perilaku manusia? Motivasi. Motivasi adalah penyemangat. Perilaku itu tingkah laku. Manusia itu kita. Jadi kalau disatukan itu apa? Motivasi itu Dorongan, benar, upaya, adalah hubungan. bagaimana cara kita mendorong, menimbulkan, menyemangati siswa agar siswa itu menjadi perilakunya menjadi lebih baik apa? Jadi motivasi itu bagaimana cara kita membangkitkan. Betul. Makanya itu motivasi. Nah, yang memberi motivasi itu namanya motivator. Upaya kita berikan ya. Iya, lanjut. Bu, lanjut. Nah, di sini motivasi berlaku utama itu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dan penghargaan dari orang lain. Ini impasnya ke peserta didik. Yang motivasi eksternalnya itu ada di untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan. Itu dampaknya. Yang keempat itu untuk dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi perilaku ini ada dua. Yang pertama itu motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang motivasi internal tadi itu impasnya ke anak murid. Mereka itu merasa tidak nyaman kalau dipaksa-paksa kayak gitu, imbasnya. Apalagi hukuman. Terus ke motivasi eksternalnya itu mereka guru. Motivasi eksternal itu dari gurunya. Guru menginginkan murid seperti ini, tapi anak murid tidak ingin. Itu kan akibatnya faktornya kan dari eksternal, internal untuk ketidaknyamanan peserta didik. Mereka tidak nyaman sama kita, jangan dipaksa. Lanjut Bu. Kita lanjut ke posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Di sini menurut teori William Glasser Joseph. Nah, di sini ada 5 teori posisi kontrol untuk guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau atau observasi. Yang kelima, manajer. Ada 5 posisi kontrol untuk guru. Nah, penghukum. Menurut ibu guru, apa itu guru penghukum? Bukan. Nanya hubungannya tadi kan katanya kita dilarang hukum. Nah, sementara di sini dalam posisi kontrol ada melakukan hukum. Padahal tadi kan tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap anak, memberi hukuman. Nah, apa hubungannya dengan hukum pada posisi kontrol? Nah, sekarang kita ini jawabannya Bu, yang ibu tanyakan tadi. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan menganggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah. Terus tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan seseorang penghukum. Biasanya penghukum melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti disertai dengan gestur tunjuk-tunjuk ini biasanya. Ya, gestur. Terus mengatai dengan sambil mata melotot. Kamu cepat masuk dalam kelas.
Misalnya gitu. Atau tidak pakai. Jadi dampak posisi kontrol untuk menghukum ini, murid dapat menjadi pendendam. Jadi murid bisa pendendam yang mereka dendam ya. Sebenarnya mereka dendam. Tapi mereka tenang. Kayaknya kan, awalnya kamu guru, murid. Solusinya Pak, biar tidak pindah-pindah. Itu tadi ada di bawah Bu. Membuat, nah itu. Seperti ini ya, yang tiba-tiba meletup banyak sehingga dapat menyakiti mereka. Caranya itu kita itu nanti ada di segitiga restitusi Bu. Di segitiga restitusi. Jawaban nanti ada di segitiga restitusi. Lanjut Bu. Nah, yang kedua itu teman. Pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid. Nah, sebagai teman kan ini. Namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasif. Guru yang bersikap kakap, berkata ramah. Nah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum. Biasanya guru ini pendekatannya itu secara individu. Dan dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatifnya Bu. Positifnya itu bisa menjalani hubungan dengan baik antara guru dan murid. Itu dampak positifnya. Sedangkan negatifnya itu akan muncul rasa ketergantungan oleh murid. Nempel terus sama kita, dikit-dikit nempel. Kalau ada masalah, Bu, ini ini Bu. Nah, tidak mandiri lagi ya. Kalau sudah tergantung itu menempel terus sama kita. Kalau kita abaikan murid tersebut, mereka akan merasakan kekecewaan yang mendalam. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman-teman. Kita lanjut ke pemantau atau posisi mengawasi. Nah, di sini ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid. Yang diawasi, misalnya si A, kita awasi dulu dia tuh. Kalau ada yang nyelameh-nyelameh, biasanya kayak gitu guru. Nah, saya juga kayak gitu posisinya. Sebagai pemantau juga sebenarnya. Kalau udah di luar nurul, pasti lama-lama kan enak ingatnya. Nah, di sini kita akan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Guru dapat menyelesaikan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon. Stimulus respon yang menunjukkan tentang tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang mengaku sangat mengandalkan perhitungan. Dia biasanya pakai akal, bukan pakai perasaan. Kalau teman tadi sebagai perasaan ya. Kalau ini pakai akal yang enggak. Akibatnya itu murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Lanjut ke manajer. Nah, ini posisi untuk guru sekarang. Untuk posisi guru sekarang. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid untuk mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Kita sebagai guru hanya mendukungnya saja untuk memperbaiki kesalahannya ada yang sudah pernah diperbuat oleh murid. Caranya nanti ada di segitiga restitusi. Nah, pada posisi ini murid diajak untuk menganalisa kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan orang lain. Biasanya si A ini tidak ber-PR. Jangan langsung ditegakkan di depan kelas. Jangan. Itu kan langsung kita dari seorang penghukum. Nah, di sini kita membuat
konsekuensi dengan bagaimana dapat berkolaborasi dulu kita sama murid ini. Kita buat kesepakatan kelas dulu dengan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya di sini kan, atau belum? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas belum. Nah, nanti kita di berbagi, nanti kita buat kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu murid yang membuat kesepakatan sendiri di dalam kelas, terus murid juga harus meyakini kesepakatan itu berlangsung dan penuh tanggung jawab. Misalkan kita buat kesepakatan selama proses belajar mengajar kita tidak boleh ribut, berisik. Nah, itu kesepakatan. Dengan penerapan keyakinannya, bagaimana cara untuk mereka disiplin positif di dalam kelas agar tidak ribut, gimana caranya? Kita buat kesepakatan kelas dulu. Jadi mereka kan kalau mereka melanggar atau membuat aturan sendiri, kita dapat memberikan sanksi dan konsekuensinya tadi. Dengan keyakinan kelas tadi, kan bahwa anak ini sudah membuat aturan sendiri atau membuat masalah sendiri. Jadi imbasnya kemana? Ke murid lain, bahkan orang lain dan juga guru, imbasnya ke situ. Kita lanjut Bu. Jadi posisi ini yang paling utama untuk guru yang harus diterapkan di PMM ini, manajer. Misalnya si murid ini nggak buat PR, kita tanyai kenapa nggak buat PR, ada masalah apa di rumah, apa yang kamu butuhkan, sehingga tidak bisa membuat PR gitu kan. Jangan langsung di jas, ya, jasmen, langsung cas. Nggak pernah buat PR, jangan lagi. Termasuk adik-adik juga kalau nggak buat PR. Ini kita sudah buat kesepakatan kelas. Hukumannya gimana? Kita kembalikan lagi ke teman-temannya. Jangan kita sebagai penghukum. Kita balikan lagi ke teman-temannya, ke kelompoknya sendiri. Dikasih apa ini? Atau dia disuruh nyanyi atau disuruh joget kan? Itu kan imbasnya kita tanyakan dulu ke teman-temannya kan? Kita sebagai guru jangan langsung ke ngecas. Ya, lanjut Bu. Jadi di posisi manajer ini kita tahu watak dan karakter mereka. Lanjut Bu. Nah, ini posisi kontrol guru itu harus sebagai manajer, yang lagi sebagai yang pertama penghukum, yang kedua teman, ketiga pembuat rasa bersalah, dan yang keempat tadi sebagai observasi atau pengasal. Selama ini kita sudah melakukan kesalahan penghukum. Saya juga sebagai guru juga pernah melakukan penghukuman pada murid. Imbasnya murid tidak mau belajar sama saya. Imbasnya mereka maju. Terus yang kedua teman, kalau kita cuekin anak itu mereka juga mengacu. Gak mau belajar. Gak mau, malas aku belajar bapak itu. Mungkin kelas 6A daripada 6B. Malas pelajaran bapak itu. Nah, itu sebagai teman. Yang ketiga tadi membuat rasa bersalah. Yang keempat tadi pemantau. Lagi Bu, ini nanti adik bagikan ini. Memang kontrol posisi dulu. Di sini ada semua ini. Kalau untuk guru penggerak nanti ada ini kuncinya. Lanjut Bu. Sekarang Hadi tanya sama Bapak dan Ibu guru, posisi mana ini di antara 5 kontrol guru tadi selama di dalam proses belajar mengajar selama ini? Tanyalah diri sendiri. Hadi nggak bisa nilai seseorang. Hadi hanya cuma berbagi. Selama ini Hadi salah, karena guru itu harus berpihak pada murid. Kita hanya kasih contoh, kita hanya pelayan sebenarnya, melayani keperluan dan kebutuhan murid.
Nah, ini posisi kontrol guru. Yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jangan lagi kita yang bantu mereka udah besar. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu biasanya kelas rendah ya. Bu Mary, kelas rendah. Saat Ibu ini kelas rendah ya, yang dengan anak yang murid yang belum bisa baca ya. Nah, jangan lagi dipaksa, oh ini harus B. Kelas sedang kelas 3 dan 4, kelas tinggi itu 5 dan 6. Nah, yang keduanya itu posisi manajer ini mengacu pada perubahan, Bu. Perubahan perilaku, perubahan posisi manajer ini mengacu pada perubahan yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif dan keberhasilan pada dirinya. Lanjut. Nah, di sini posisi kontrol guru dan keyakinan. Sebelumnya yang Nabi bilang tadi, untuk posisi kontrol guru dengan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, di sini kita harus menerapkan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, Bapak Ibu guru. Nah, sehingga guru dapat mewujudkan kesepakatan itu. Terus dampaknya itu juga guru mewujudkan keyakinan murid yang sudah kita tanamkan moral tadi, moral dan etika. Guru memberikan pemahaman untuk budaya positif. Budaya positif itu misalnya jaga kebersihan, jangan lari-lari di koridor, dilarang ribut dalam kelas. Itu budaya positif. Banyak budaya positif. Buanglah sampah pada tempatnya, mengucapkan salam jika bertemu, penerapan IPS, salam, sapa, dan santun. Banyak budaya positif yang harus kita kembangkan lagi. Yang keempat itu guru memberikan penerapan. Jadi saya sebagai guru harus menerapkan dan memberikan contoh. Oh, contoh ini kurang baik untuk saya tidak saja, atau saya abaikan. Yang keempat itu bersifat universal, berarti umum. Nah, tadi di sini untuk berbagi secara budaya positif kita. Nah, di sini yang ibu tanyakan tadi untuk perubahan disiplin positif melalui segitiga restitusi sekolah di dalam sekolah. Ini jawab itu tadi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, untuk definisinya itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tuh nanti sebagai guru cuma memberitahu saja. Nah, ini nggak baik, kamu bapak kamu tuh apa? Tuh kayak gini. Nanti imbasnya tuh nanti mereka berubah. Kenapa? Nah, di sini ada 3 menstabilkan identitas. Yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan itu menetralkan identitas. Identitas itu masalah. Terus yang validasi tindakan itu kita mencari tahu apa yang mereka lakukan, masalah apa yang mereka kendaki. Terus kita kembalikan lagi ke keyakinan dalam diri mereka. Nah, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ini untuk yang langkah pertama tadi untuk menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri dengan cara guru berkata berbuat salah itu hal yang wajar.
Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata bijaknya seorang guru. Kita semua. Nah, lanjut ke validasi kebutuhan. Nah, di sini yang sudah saya bilang tadi, sudah saya katakan di manajer posisi kontrol tadi, untuk validasi kebutuhan atau tindakan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang dia inginkan. Biasanya kayak itu validasi kan. Pada dasarnya sedikit tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar apabila itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bermanfaat. Nah, di sini kita validasi kebutuhannya itu apa? Misalnya si anak ini sering melamun dalam kelas. Apakah anak ini ngantuk atau melamun? Biasanya mereka itu butuh perhatian, butuhnya kasih sayang. Terus anak yang hyperaktif, ya itu ada yang semua ya, yang ayah ABK, anak yang berkebutuhan khusus ya. Ya itu memang spesial betul. Seharusnya kita itu guru ya, peralihannya tuh saya wakilkan dari Pak Anil yang kemarin ya, ada permasalahan ngadu sama saya. Si Heri ini nggak bisa apa-apa. Seharusnya guru sekolah kita ini harus mengeluarkan satu guru atau memindahkan murid tersebut ke sekolah yang khusus. Kalau mau masih di sini juga kita harus menambah guru yang spesial atau istimewa untuk memenuhi kebutuhan si Heri tersebut. Ya, untuk menanyakan keyakinan kita lanjut lagi. Ya, untuk menanyakan keyakinan tadi, anak melihat kesalahan tersebut dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi. Mereka menilai siapa yang baik, siapa yang jahat di sekolah ini, guru tersebut. Mereka bisa menilai, tapi dia nggak mau ngomong, dia takut. Guru itu benar, guru itu baik, guru itu pemaaf, guru itu sayang, banyak pokoknya ahnya itu. Dari sini kita bisa menilai anak tersebut dengan cara apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita untuk memperbaiki kesalahan yang kita ada yang pernah mereka lakukan. Kita balik lagi ya. Untuk nilai-nilai umumnya itu yang telah kita sepakati untuk memperbaiki kesalahan yang anak yang kurang tadi. Lanjut. Nah, di sini ada kasus satu. Ini tolong disimak. Ini kita harus menerapkan segitiga restitusi ya di sekolah kalau ada masalah anak ya. Jadi sama-sama kita belajar lagi proses enggak sama. Ya, apa ada hitam ya? Kuning ya. Ini ketika si bicara tadi itu temannya nggak mau bikin, tapi ikannya mau bentak itu. Si Ubin ini tidak terima, lapor sama saya. Tapi kalau ada yang tidak pikir, Nah, itu yang tidak pikir sama. Jadi si Ece ini akan buat masalah. soal itu adalah hal yang baik untuk menurut Kaila. Menurut Kaila, keyakinan kelas apa yang sudah Kaila lakukan? Menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi pertanyaan yang salah tadi. Kalau Kaila, si Kaila ini Kasih Kaila agar tidak memiliki jangan lagi menyuruh orang pikir. Langsung dia lapor ke guru atau guru pikir ya. apabila sedang emosi dan marah. Ini kasus kedua juga, ini ada juga permasalahan kita. Ini contoh permasalahan saja yang saya buat ini. Bagi
Najis. Lanjut. Benar benar. Benar benar kan? Benar, iya. Kalian ngasih waktu. Jelas kedua UPR. Nah ini biasanya murid itu suka ketinggalan UPR atau tidak UPR. Apakah anak ini berbohong atau tidak? Siapa bebas? Salah itu hal yang wajar karena kita dan salah sama seperti dalam. Nah, jika murid berbuat salah, pergunakan kalimat positif. Positif. Jangan lagi marah-marah, guru marah-marah. Aku juga hobi marah-marah. Tapi tidak ada berani. Dengan kalimat positif kita bisa merubah murid tersebut. Dengan segitiga restitusi tadi kita bisa membuat anak yang negatif menjadi positif dengan cara kalimat-kalimat positif. Dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua apa yang kedua? Komunikasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan lagi. Jadi kalau ada murid yang salah itu kita tanyakan dulu baik-baik. Kita langsung yang ngecas si anu ini. Jadi kita menstabilkan dulu masalah dia ini kenapa berbuat apa, kita tanya dulu. Yang kedua validasi tindakan tadi. Kenapa anak ini membuat masalah? Kita tanyain. Jangan langsung dikasih hukuman. Apa ini? Nah, langsung suruh tegar atau ini depan nih sampai balik. Terus kita sudah validasi tindakan. Kita balikan lagi ke keyakinan kelas masing-masing. Jadi analisa data pembelajaran hari ini tentang budaya positif itu memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran berarti dalam konteks pendidikan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kita membentuk anak-anak itu profil pelajar Pancasila di dalam itu. Ketika kita mencontohkan budaya positif dalam pengajaran interaktif, tujuan utamanya itu adalah menciptakan lingkungan yang sehat, dapat memotivasi murid agar lebih baik lagi, dan kita sebagai guru dapat inspirasi bagi mereka. Oh, aku pengen jadi ibu Wiwi. Oh, aku pengen jadi ibu Jandra. Cita-cita mereka. Kalau kita menanamkan diri kita positif tadi. Ya, Bu. Terima kasih. Itu saja pemaparan dari hari untuk budaya positif. Di sini kita sama-sama belajar berbagai praktik baik ya Bu, Bapak Ibu guru. Kurang dan lebihnya hadirin ampun kepada Allah dan kepada Bapak Ibu guru. Di sini saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, telah selesai pemaparan materi dari Hadi Saputra. Semoga apa yang beliau sampaikan itu bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga bisa memotivasi, bisa membangkitkan semangat siswa agar menjadi siswa yang lebih baik lagi ke depannya dan guru-guru yang terbaik. Amin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau saya mohon ampun, saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.